Kalau bagian muatan itu kan rawan bocor kalau yang bodi dari kayu itu mbak, bodi kapal ya itu dari kayu. Jadi itulah mungkin sekitar itulah speknya tuh kami memperhatikan keselamatan juga. Iya, safety first. Kita sudah membawa pasien yang sudah sakit, kita juga bakal jadi korban. Mempercepat penanganan pasien tetapi memikirkan keselamatan selama perjalanan juga, karena 2,5 jam sampai 3 jam 2,5 jam sampai 3 jam jalanan dulu speedboat tersebut. Membawa pasien di malam hari pada waktu itu. Tempat kami itu terkenal banyak buaya muara besar-besar 4 meter 5 meter sering mengambang di atas sungai ya. Kami kira buaya, akhirnya menghindari itu karena kayu, sempat agak panik juga keluarga pasien pada waktu itu, jadi agak bocor. Banyak orang lalu lalang sehingga banyak juga lah yang nolong kan. Jadi ditimba dulu sambil ditampel langsung. Kalau diteruskan perjalanan lama-lama kan capek juga nimbang ngeluarin airnya mbak. Kembali di podcast Presisi Polri TV, pemirsa, kita akan melanjutkan pembincangan kita yang sangat menarik ini dengan Bapak Rio mengenai kapal ambulans. Untuk kapalnya sendiri bisa mengangkut berapa orang, Pak? Kalau untuk kapalnya sendiri memang kami khususkan juga speknya, koordinasi sama misalnya orang yang sudah biasa melaut, berlayar. Pak, kalau kapasitas mesin seperti ini, bodi kapal yang lebar dan luasnya seperti ini, untuk maksimalnya kalau bisa maksimal orang 7 orang 6 katanya. 7 orang termasuk krunya ya? Iya termasuk kru orang 7 katanya. Karena nanti takutnya berat pak, berat sama bisa rawan agak tenggelam. Begitu ada nabrak sedikit kayu aja nanti. Kalau bagian muatan itu kan rawan bocor kalau yang bodi dari kayu itu mbak. Bodi kapal ya itu dari kayu. Jadi itulah mungkin sekitar itulah speknya tuh kami memperhatikan keselamatan juga. Iya, safety first. Kita sudah membawa pasien yang sudah sakit, kita juga bakal jadi korban kan enggak bagus juga ketika kita pasti selain mempercepat penanganan pasien tetapi memikirkan keselamatan selama perjalanan juga, karena 2,5 jam sampai 3 jam 2,5 jam sampai 3 jam jalanan dulu speedboat tersebut sampai ke Palembang, sampai dermaga aja sebelum sampai ke rumah sakitnya. Dermaga di Palembang itu tergantung nanti ya pasien maunya dirujuk ke rumah sakit mana di Palembang. Jadi kami menghubungi rumah sakit tersebut agar meluncurkan ambulannya di dermaga di Palembang. Kadang sebelum nyampe sudah ditelepon itu rumah sakit Bayangkara biasanya kami itu arahkan, karena kalau cepat langsung datang ke rumah sakit Bayangkara. Iya. Ambulan ya. Sejak tahun berapa Pak menginisiasi kapal ambulans ini? Kalau saya waktu itu dapat bulan 3 tahun 2022. Di 2 bulan kemudian, 2 bulan kemudian setahun 2022 di bulan 5 seingat saya kami terinisiatif untuk membuat speedboat tersebut. 2022 sekarang 2024 dan sudah berjalan mungkin 3 tahun ke 4 tahun gitu ya Pak? 2 tahun jalan ke 3 tahun lah. Iya 2 tahun ke 3 tahun gitu menurut saya. Dan perjalanan kapal dari desa ke Palembang sendiri membutuhkan waktu 2,5 jam sampai 3 jam. Itu pernah ada pengalaman menarik gak Pak? Banyak juga sih mbak. Yang paling menarik mungkin Pak? Yang paling menarik itu karena 2,5 jam 3 jam lama itu waktu membawa pasien di malam hari pada waktu itu. Tempat kami itu terkenal banyak buaya muara besar-besar 4 meter 5 meter
sering mengambang di atas sungai ya Mbak. Jadi kami saking ketakutannya loh pernah itu Mbak, kami kira buaya. Akhirnya menghindari itu kena kayu lah. Kayu, sempat agak panik juga keluarga pasien pada waktu itu. Jadi agak bocor. Lambung kapal. Iya, sebenarnya itu. Itu di dalam perjalanan gitu ya. Jadi pada waktu itu langsung berhubung di sana masih banyak orang lalu lalang, sehingga banyak juga lah yang nolong kan. Jadi ditimba dulu sambil ditampel langsung. Apanya, perahunya? Iya, karena nggak parah sih, ada bolong sedikit, tapi kalau diteruskan perjalanan lama-lama kan capek juga nimbang ngeluarin airnya Mbak. Sedangkan pada waktu itu kan di dalam kapal itu kalau nggak mau nimba harus nambah peralatan, ada mesin penyedot air yang di dalam lambung kapal itu. Pada waktu itu yang nggak ada, dia masih manual. Pegel juga kan udah, cuma akhirnya ada yang nolong juga sesama nelayan yang sering nelayan di sana. Dia sudah biasa nampel juga perahu orang kalau bocor kayak itu. Ini sudah alhamdulillah langsung bisa dilanjutkan perjalanan. Karena buaya itu dari jauh kelihatan, kalau malam itu merah. Matanya ya. Iya, makanya kami agak panik pada waktu itu. Takut kayak itu. Buaya ya. Iya, kita mau nyelamatin orang tapi kita disambar buaya. Nah itu. Dan buayanya 4 meter, 5 meter. Iya, panas saya. Buaya muara itu memang besar-besar terkenal. Seperti itu Mbak, pernah. Kalau yang lain-lain itu alhamdulillah ya hanya kendala dari mulai mesin tiba-tiba mati, terus nanti pasiennya sudah tolong Pak cepat. Ini cuma kita gimana ya, kita kalau terlalu ngebut di perairan juga kan membahayakan keselamatan kapal yang lain juga. Iya betul. Nanti kita lewat terlalu ngebut, akhirnya nabrak kapal lain atau membuat kapal lain terbalik kan bahaya juga. Seperti itu. Itu aja sih Mbak. Tapi pernah membantu pasien yang sekarat tidak Pak? Kalau selama ini yang sekarat itu nggak pernah. Alhamdulillah ya tuh, kami juga puskesmas itu juga selama ini pasien yang dirujuk mereka yang kami bantu, mereka juga sudah menilai ini sudah jangan sampai stadium akhir baru dibawa, kecuali dari permintaan dari keluarganya, ya Pak biarlah dirawat di sini aja, gak usah dirujuk, bukan masalah biaya katanya, karena terjadi seperti itu kan Mbak. Kan masalah biaya nggak Pak, tapi kayaknya udah ajalnya Pak katanya seperti itu kan, keluarganya sendiri yang ngomong seperti itu. Ya kami juga nggak bisa maksa. Mereka juga sebenarnya bukan terkendala masalah biaya mau berobat, tapi ya udahlah kayaknya udah mandang keluarganya udah ajalnya ya sudah seperti itu. Tapi puskesmas juga nggak pernah merujuk pasien yang sudah di stadium akhir. Pasti sudah baru di stadium keberapa, jangan sampai terlalu parah sakitnya, langsung kami minta tolong diantarkan ke rumah sakit di Palembang, seperti itu Mbak. Sehingga bisa membantu banyak. Terus membantu orang, benar ya, amalnya tambah banyak kan. Iya. Terima kasih Bapak, sehat selalu. Sama-sama Mbak. Pemirsa podcast Presisi, sekian, tetap bersama kami dan saksikan podcast Presisi selanjutnya dengan narasumber menarik lainnya. Salam, tetap Presisi.